akan ada masanya. Yesus Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya, sama seperti yang terjadi dalam perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang sama-sama menantikan kedatangan sang mempelai. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, akhirnya mengantuklah mereka semuanya. Tetapi pada tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-10. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Saudaraku sekalian, akan ada masanya. Yesus Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya, sama seperti yang terjadi dalam perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang sama-sama menantikan kedatangan sang mempelai. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, akhirnya mengantuklah mereka semuanya. Tetapi pada tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Perumpamaan ini sama persis dengan keadaan yang kita alami saat sekarang ini, di mana kita semuanya menunggu kedatangan sang Raja Damai, Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita yang datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini. Tapi karena Yesus Kristus sang Raja itu lama tidak datang-datang juga, akhirnya kita semua menjadi tertidur dalam arti rohani. Ada yang menjadi kecewa, ada yang menjadi lemah, dan yang tidak percaya lagi akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mereka berkata, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap sama seperti semula sejak dunia ini diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh air itu bumi yang dahulu ini telah binasa dan dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api dan disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada satupun dari perkataan Allah, firman Allah yang gugur. Semuanya pasti tergenapi. Kalau langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Allah, perkataan Allah tidak pernah berlalu. Janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali sudah digenapi. Janji Allah tentang kedatangannya yang kedua kali pasti juga akan tergenapi. Karena Allah
tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya itu sebagai suatu kelalaian, tapi ia menghendaki supaya jangan ada manusia yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, dan semuanya boleh mendapatkan keselamatan kekal. Inilah kasih Allah yang sangat besar kepada kita manusia. Sekalipun kita manusia berdosa, telah menyakiti hati Allah, telah mendukakan hati Allah, tapi dengan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita, maka Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Dan dikatakan oleh firman Allah bahwa siang malam pintunya tidak pernah tertutup untuk menunggu kedatangan kita. Yesus Kristus adalah Raja kekal. Dia adalah Raja damai. Dan bahwa Yesus Kristuslah yang akan datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi semua orang, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal dunia, yaitu pada akhir zaman, pada akhir segala zaman. Yesus Kristus akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya di atas awan-awan, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, dan Yesus Kristus akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu malaikat-malaikatnya akan mengumpulkan semua orang di hadapannya, dan sang raja itu akan memisahkan seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan ia juga berkata kepada orang-orang yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Ada jurang pemisah yang sangat dalam antara Allah dan manusia. Tapi Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha segala-galanya itu tidak bisa bersatu dengan manusia yang sudah kotor, manusia yang penuh dengan noda dan dosa, dan yang sudah tunduk, takluk, taat di bawah kekuasaan iblis yang jahat itu. Itu sebabnya mengapa kita manusia tidak bisa melihat Allah, karena Allah terlalu suci. Dan di dalam perjanjian lama hanya ada beberapa orang benar saja yang dapat melihat kemuliaan Allah. Kita bisa melihat bagaimana Bapak Abraham dapat bercakap-cakap dengan Allah, sama seperti kepada seorang sahabat. Nabi Musa dapat melihat Allah muka dengan muka, sedangkan bangsa Israel harus mati ketika melihat kemuliaan Allah. Mengapa? Karena Allah terlalu suci untuk dilihat oleh manusia berdosa. Jadi mengapa kita tidak bisa mengerti kebenaran tentang Allah? Mengapa kita tidak percaya kepada Allah? Mengapa kita harus merasakan bahwa Allah itu sangat jauh, tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran kita manusia? Semuanya hanya karena kasih karunia Allah saja. Karena bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Manusia hanya dapat melihat luarnya, hanya sebatas mata memandang. Tetapi Allah melihat hati kita, jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan oleh kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita manusia, maka Allah mengutus firman-Nya, firman Allah untuk mengerjakan rencana Allah atas dunia ini, dunia yang telah rusak, penuh dengan noda dan dosa. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah diutus Allah datang ke dalam dunia ini dan menjelma menjadi manusia. Firman Allah adalah seorang pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri yang masing-masing melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing. Karena Allah Bapa bertahta di dalam kerajaan sorga, Yesus Kristus atau firman-Nya telah datang ke dalam dunia ini dan menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus bukan
bukanlah seorang malaikat. Yesus Kristus juga bukan manusia biasa, tapi Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Yesus Kristus adalah ucapan Allah Sang Pencipta yang ada bersama-sama dengan Allah jauh sebelum dunia ini dijadikan, yang menciptakan langit dan bumi. Dan keberadaan Yesus Kristus ada sejak zaman purbakala, karena Yesus Kristus hidup dalam kekekalan, ada bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Dan Roh Kudus ada bekerja di dalam dunia ini untuk menggantikan pekerjaan Yesus Kristus setelah Yesus Kristus terangkat ke sorga, sehingga tergenapkan firman Allah bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan penyertaan Roh Kudus berada di dalam diri pribadi orang-orang percaya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ada penyertaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita manusia. Tapi penyertaan Allah itu nyata, bekerja dalam diri pribadi orang-orang percaya. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkata bahwa apapun yang kita lakukan untuk sesama kita, sekecil apapun yang kita perbuat, sesungguhnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan kita. Maka raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab raja itu, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang-orang yang benar itu ke dalam hidup yang kekal. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang
yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.